Setelah Ratu Huariong mengetahui bahwa tabib Kwon adalah Yi Ik-hyun, ia pun memerintahkan pengawal kerajaan untuk menangkapnya beserta dengan antek-anteknya. Para pengawal menyusuri setiap sudut istana, akan tetapi tidak berhasil menemukan tabib Kwon. Sementara itu tabib Toji yang sedang merencanakan pemberontakan akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Sama seperti Ratu Huariong, Raja Liho juga memerintahkan pengawal kerajaan untuk menemukan tabib Kwon. Akan tetapi bedanya, Raja memerintahkan membunuh tabib Kwon dan segera mengambil hasil autopsi putra mahkota Ten, yang ia kira ada di tangan tabib Kwon. Sementara itu Ratu menginginkan tabib Kwon hidup-hidup agar dapat mengungkap kematian putra mahkotanya. Tabib Kwon yang tidak berhasil ditemukan, ternyata bersembunyi di kediaman Uisong. Pangeran Uisong sempat akan melaporkannya kepada Raja, namun tidak jadi karena tabib Kwon mengancam akan memberitahu Raja kalau Uisong juga terlibat dan turut berkhianat. Ratu Huariong dan Songnam akhirnya tahu kalau Raja akan membunuh tabib Kwon saat berhasil menangkapnya. Begitupun Ibu Suri, jika ia tahu kalau tabib Kwon adalah Yi Ik-hyun, ia pun pasti melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Raja. Sementara Ratu dan Songnam membutuhkan tabib Kwon hidup-hidup, untuk mendapatkan pengakuannya agar pewaris agung Wonsan dan ibunya bisa kembali ke istana. Ratu Huariong pun menyusun sebuah rencana, ia mendatangi Ibu Suri dan mengatakan bahwa tabib Kwon adalah Yi Ik-hyun. Selain itu Ratu juga mengatakan bahwa ia memiliki hasil autopsi putra mahkota Ten. Ratu Huariong menawarkan akan memberikan hasil autopsi putra mahkota Ten kepada Ibu Suri, asalkan ia bisa membawa tabib Kwon hidup-hidup. Ratu Huariong yakin kalau Ibu Suri tidak akan menolak permintaannya, karena dia pasti menginginkan hasil autopsi yang menjadi bukti kalau ia yang membunuh putra mahkota Ten. Akan tetapi dugaan Ratu Huariong meleset. Ibu Suri yang tidak ingin tunduk dengan mudah kepada Ratu, akhirnya balik menyusun rencana. Tiba-tiba Ratu Huariong dan Songnam dikejutkan dengan kabar bahwa putri mahkota Chung Ha pingsan. Setelah diperiksa, tabib mengatakan bahwa putri mahkota ternyata sedang hamil. Seketika Ratu dan Songnam pun bahagia mendengar kabar tersebut. Berbeda dengan Ibu Suri, ia pastinya tidak senang mendengar kabar tersebut. Karena jika sampai putra mahkota memiliki keturunan, hal itu akan membuatnya semakin stabil dan tidak mudah untuk digoyahkan. Ibu Suri pun membayar tabib yang memeriksa Chung Ha, agar mengatakan bahwa Chung Ha sebenarnya tidak hamil, adapun hasil sebelumnya terjadi karena terdapat kesalahan diagnosa. Ibu Suri yang juga akhirnya tahu, kalau kondisi badan Chung Ha lemah karena ia memiliki penyakit jantung. Ia pun mengancam akan melaporkannya kepada Raja, untuk menurunkan tatanya sebagai putri mahkota. Ratu Huariong pun menyadari bahwa Ibu Suri melakukan hal tersebut untuk menyerangnya balik. Ibu Suri memberikan penawaran kepada Ratu Huariong untuk segera memberikannya hasil autopsi putra mahkota Ten, kalau tidak, ia akan mengajukan penurunan tata putri mahkota kepada Raja. Ratu Huariong yang tidak punya pilihan, karena ia tidak ingin kehilangan putri mahkota untuk yang kedua kalinya, akhirnya menyerahkan hasil autopsi tersebut kepada Ibu Suri. Songnam yang juga termakan oleh kebohongan Ibu Suri kalau Chung Ha tidak hamil pun, akhirnya mencoba menenangkan istrinya tersebut. Songnam mengatakan, aku senang karena kamu tidak hamil, karena kalau kamu hamil, kesehatanmu akan terganggu. Tidak punya anak pun tidak apa-apa, yang terpenting adalah kamu tetap sehat. Chung Ha terlihat terharu mendengar ucapan suaminya tersebut. Songnam pun menenangkan Chung Ha dengan memeluknya. Ratu Huariong kemudian menemui Menteri Park Gyeong-woo, untuk meminta gajang sako atau catatan pribadi kematian putra mahkota Ten. Akan tetapi Ratu sudah terlambat, karena Menteri Park sudah memberikannya lebih dulu kepada Raja Liho. Park Gyeong-woo juga telah meminta Raja untuk segera melenyapkan catatan tersebut. Setelah hasil autopsi dan gajang sako tidak berhasil didapatkan, Ratu Huariong memerintahkan pengawal kerajaan mencari mantan Ratu Yun, untuk memancing tabib Kwon keluar. Ratu Huariong pun menemui Ratu Yun, dan menanyakan keberadaan tabib Kwon. Akan tetapi Ratu Yun belum sempat memberitahukan keberadaan anaknya itu, kepada Ratu Huariong. Sementara itu Ibu Suri yang sudah mengetahui bahwa tabib Kwon adalah Yi Ik-hyun, yang juga merupakan ayah dari Uisong, segera memanggil Menteri Won Hyung untuk menghadapnya. Ibu Suri mengatakan bahwa selir Huan dan Uisong tidak akan lepas dari hukuman mati karena perbuatannya. Ibu Suri pun menyuruh Menteri Won Hyung untuk membawakan tabib Kwon kepadanya, sebagai pengganti menyelamatkan nyawa selir Huan dan Uisong. Menteri Won Hyung pun menjebak tabib Kwon dengan membawanya ke istana. Akan tetapi setelah para pengawal berhasil menyergap tabib Kwon, Menteri Won malah lengah saat tabib Kwon memberitahu bahwa ia adalah Pangeran Agung Yongwon. Tabib Kwon pun balik menyerang Menteri Won dan menyeretnya ke belakang istana. Di sanalah tabib Kwon membunuh Menteri Won dengan menusuknya dengan pisau. Menteri Won Hyung pun seketika tewas di tangan tabib Kwon. Setelah membunuh Menteri Won, tabib Kwon pergi ke istana Ibu Suri untuk membunuhnya. Namun sesampainya di sana, ia hanya mendapati Dayang yang mengenakan pakaian Ibu Suri.
Tabib Kwon pun bergegas hendak keluar dari sana, akan tetapi terlambat, karena ia sudah terkepung oleh pengawal kerajaan. Tanpa Tabib Kwon sadari, di situ juga terdapat selir Huan, yang akhirnya tahu bahwa Tabib Kwon adalah Yi Ik-yeon, dan selama ini ia hanya dimanfaatkan. Tabib Kwon juga memberitahu selir Huan, kalau ia telah membunuh Menteri Won Hyung. Saat Tabib Kwon dan selir Huan tengah bertengkar, tiba-tiba datang Uisong dan menghunuskan pedang ke tubuh Tabib Kwon. Sebelum akhirnya tergeletak, Tabib Kwon sempat mengatakan kata terakhirnya kepada Uisong, bahwa walau dirinya gagal, Uisong harus tetap hidup. Karena aku adalah ayahmu dan kau adalah pewaris tahta yang sebenarnya. Setelah mengatakan hal itu, Tabib Kwon pun akhirnya tewas seketika. Ratu Hwaryong pun terlambat, karena Tabib Kwon telah tewas atas rencana Ibu Suri. Ibu Suri telah memanfaatkan Uisong untuk membunuh ayahnya sendiri. Uisong yang tidak mengetahui hal itu pun menurutinya, karena ia takut keterlibatannya terhadap pengkhianatan terungkap. Hingga akhirnya, Tabib Kwon pun tewas di tangan anaknya sendiri. Episode 15 pun berakhir. Nah Drakor Lovers, itulah tadi review episode 15 Under the Queen Umbrella. Nantikan terus pembahasan menarik drakor lainnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bertemu lagi di video selanjutnya.